Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah offshore banking, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari perbankan internasional. Kemudian beberapa pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang konsep offshore banks. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari offshore banks dan kejahatan keuangan internasional yang diasosiasikan dengan offshore banks ini sendiri. Nah, di sini pada pertemuan kelima kita kali ini kita akan membahas tentang banking secrecy atau kerahasiaan dari perbankan. Pada pembahasannya kita akan membahas setidaknya ada empat sub pembahasan. Yang pertama adalah konsep bank secrecy, definisi dari bank secrecy itu seperti apa, kemudian teori-teori yang ada pada bank secrecy atau kerahasiaan perbankan. Kemudian selanjutnya adalah ketika suatu bank melindungi datanya, baik itu data nasabah maupun data internal dari perbankan, maka ada pengecualian, diperbolehkan data-data tersebut diungkap dengan beberapa kondisi yang menjadi salah satu pengecualian, yang menjadi pengecualian yang diperbolehkan untuk mengungkap data tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah bank secrecy pada offshore banks. Nah, bagaimana kerahasiaan perbankan ini pada offshore banks? Pertama kita membahas tentang konsep dari bank secrecy. Banking secrecy ini biasa juga disebut sebagai financial privacy atau kerahasiaan keuangan, kemudian banking discretion, kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai bank safety. Nah, di sini kalau kita mengacu pada definisi berdasarkan pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang disebut sebagai bank secrecy ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal ini berasal dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Nah, contohnya seperti ketika kita akan membuka rekening, maka di situ ada beberapa hal yang menjadi kerahasiaan dan tidak boleh diungkapkan oleh industri perbankan tersebut. Di antaranya seperti nama ibu kandung ya. Kalau tidak salah, kalau di bank umum itu tidak diperbolehkan atau akan dirahasiakan nama ibu kandung dari nasabahnya. Kemudian selanjutnya berdasarkan pasal 1, ini definisi lainnya ya, berdasarkan pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, banking secrecy ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi bukan hanya data dari nasabah tersebut, namun juga data tentang tabungannya, baik itu berupa tabungan umum maupun deposito maupun bentuk-bentuk produk tabungan lainnya. Kemudian apa saja yang umum dirahasiakan? Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dirahasiakan oleh perbankan untuk tidak diungkapkan kepada pihak selain nasabah itu sendiri. Di antaranya yang pertama jumlah kekayaan nasabah, baik itu berupa tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Produk-produk funding atau produk-produk tabungan itu tidak diperbolehkan untuk diungkapkan kepada pihak selain nasabah yang terkait. Kemudian biodata nasabah. Nah, di sini biodata nasabah diantaranya nama lengkap dari nasabah, kemudian nomor teleponnya, kemudian nama ibu kandung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pinjaman nasabah. Nah, pinjaman nasabah ini adalah jumlah pinjaman yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Misalkan jumlah pinjaman di bank A akan dibuka ketika nasabah akan melakukan pinjaman di bank B melalui fitur by checking. Nah, ini salah satu pengecualiannya saja ya. Jadi ketika seorang nasabah telah melakukan pinjaman di salah satu bank, kita sebut saja sebagai bank A, maka ketika ia akan melakukan pinjaman di bank B, pihak bank B dapat mengajukan untuk melakukan pembukaan terhadap terhadap jumlah pinjaman atau informasi tentang pinjaman dari nasabah yang akan melakukan pinjaman tersebut. Nah, ini salah satu pengecualiannya juga. Namun secara umum jumlah pinjaman nasabah
atau keterangan ataupun informasi tentang pinjaman nasabah ini tidak diperbolehkan untuk dibuka kepada pihak selain nasabah tersebut. Kemudian kita beranjak kepada teori dari bank secrecy. Di sini ada dua. Yang pertama adalah teori absolut. Nah, teori absolut ini mengatakan bahwa rahasia bank bersifat mutlak. Artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasanya. Kalau teori absolut ini tidak diperbolehkan. Perbankan tidak diperbolehkan untuk mengungkap apapun, rahasia apapun, informasi apapun tentang nasabah dengan simpanannya kepada pihak selain nasabah itu sendiri. Sementara kalau kita mengacu pada teori Nisbi ini mengatakan bahwa rahasia bank bersifat nisbi, artinya bank akan diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila kepentingan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan menghendaki demikian. Misalnya untuk kepentingan negara. Nah, kepentingan negara ini salah satunya ketika terjadi adanya korupsi ataupun aliran dana yang mencurigakan dari seorang nasabah kepada rekening bank yang ada misalkan di luar negeri ataupun di dalam negeri namun jumlahnya sangat besar. Nah, kalau kita mengacu kepada dua teori ini, Indonesia menganut teori Nisbi dalam pelaksanaan bank secrecy, artinya diperbolehkan untuk mengungkap data nasabah tersebut dengan beberapa pengecualian, di mana salah satunya adalah adanya kepentingan negara dalam mengungkap data ataupun informasi dari nasabah tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang teori Nisbi. Nah, di sini ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan untuk untuk suatu industri perbankan untuk mengungkap identitas ataupun informasi dari seorang nasabah. Di antaranya adalah yang pertama untuk kepentingan perpajakan. Nah, ini contohnya pajak atas bunga atau bagi hasil itu diperbolehkan untuk diungkap kepada pihak pemerintahan. Kemudian untuk penyelesaian hutang nasabah kepada bank, contohnya pengungkapan hutang untuk keperluan lelang jaminan nasabah. Kemudian untuk kepentingan peradilan, nah contohnya uang korupsi. Nah, uang korupsi ini mungkin bisa dibilang contoh dari yang teori Nisbi tadi ya. Yang tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang kepentingan negara. Jadi ketika ada suatu kepentingan negara, maka bank tersebut diperbolehkan untuk mengungkap informasi dari nasabah yang telah melakukan korupsi. Kalau di sini contohnya adalah korupsi. Kemudian untuk keperluan antar bank, ya, contohnya BI checking sebelumnya sudah saya jelaskan juga sebelum melakukan pemberian pinjaman. Jadi kalau misalkan nasabah A mengajukan pinjaman kepada bank B, sementara dia juga memiliki pinjaman di bank A. Nah, bank B ini diperbolehkan untuk mengajukan kepada bank A agar dibuka informasinya. Bagaimana status dari pinjaman nasabah A ini di bank A tersebut? Apakah lancar? Apakah pembayarannya lancar ataupun ternyata nasabah ini pernah melakukan default atau gagal bayar? Nah, di situ adalah kepentingan yang diperbolehkan oleh suatu bank untuk mengungkap informasi tersebut karena dikhawatirkan nantinya bank B ketika akan memberikan pinjaman, khawatirnya bisa saja nanti nasabah tersebut akan melakukan gagal bayar atau default. Sehingga ini akan merugikan industri perbankan secara keseluruhan atau secara global ya, karena di sini kan otomatis non-performing loans dari perbankan tersebut secara nasional itu juga akan meningkat. Kemudian permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang meninggal dunia. Nah, ini udah jelas ya. Ketika ada seorang nasabah telah meninggal dunia, maka diperbolehkan untuk pihak bank untuk mengungkap berdasarkan permintaan dari ahli waris nasabah yang meninggal tersebut. Kemudian kita membahas tentang bank secrecy pada offshore banks. Nah, di sini ada dua poin ya yang saya tekankan. Yang pertama, kerahasiaan bank pada offshore bank sangat terjaga, terutama sejak adanya Swiss Bank Act of 1934. Sebelumnya, kerahasiaan nasabah pada offshore bank tidak dapat diterobos dengan alasan apapun.
Dampak adanya regulasi ini adalah tidak terjangkaunya dana sebesar 2,1 triliun US dollar oleh pemerintah. Namun sejak tahun 1991, kerahasiaan data nasabah pada offshore bank hanya dapat dibuka kepada pihak ketiga apabila telah ada putusan peradilan atas tindak kriminal keuangan yang dilakukan oleh nasabah bank. Jadi pengecualiannya tuh hanya ada satu setelah 1991, ketika seorang nasabah tersebut terindikasi telah melakukan tindak kriminal keuangan. Nah, contoh dari tindak kriminal keuangan itu adalah korupsi, kemudian adanya jual beli ilegal, melakukan aktivitas underground ekonomi yang ilegal dan lain sebagainya. Atau bisa juga misalkan human trafficking. Nah, human trafficking itu adalah penculikan manusia. Nah, ini diperbolehkan ketika melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal keuangan. Namun sebelumnya ketika adanya Swiss Bank Act pada tahun 1934 itu tidak diperbolehkan. Apapun alasannya itu tidak diperbolehkan. Bank atau offshore banks, ini khususnya yang ada di Swiss ya. Karena kita mengacu pada Swiss Bank Act of 1934, otomatis kita mengacu kepada salah satu offshore banks atau industri offshore banks yang ada di Swiss tersebut. Nah, ketika ada Swiss Bank Act of 1934 ini tidak diperbolehkan untuk mengungkap data nasabah kepada pihak eksternal perbankan. Kemudian tidak semua offshore bank melakukan pengungkapan kerahasiaan nasabah bank walaupun telah ada putusan peradilan. Nah, ini agak kontradiktif dengan pernyataan sebelumnya, dengan poin sebelumnya. Karena yang poin sebelumnya itu hanya ada, atau saya mengambil contoh dari offshore banks yang ada di Swiss ya. Sementara kalau secara general atau secara umum, itu ternyata tidak semua offshore bank melakukan pengungkapan kerahasiaan nasabah bank walaupun telah ada putusan peradilan. Misalkan nasabah tersebut ternyata melakukan tindak kriminal keuangan. Nah, itu tetap tidak diungkapkan ya, tetap tidak diungkapkan kepada pihak eksternal. Salah satunya adalah pemerintah. Nah, ini kalau dalam buku berjudul Banking, Secrecy and Financial Centers, Money Laundering and Offshore Banking, disebutkan bahwa offshore bank di Cayman Islands adalah perbankan lepas pantai yang menawarkan kerahasiaan perbankan yang sangat terjaga. Bahkan pemerintah tidak dapat melakukan penyitaan terhadap kekayaan yang dimiliki nasabah, walaupun sudah terbukti melakukan tindak kriminal money laundering. Nah, kalau misalkan di Swiss yang tadi, Swiss Bank Act, dan setelah tahun 1991 di Swiss, itu diperbolehkan apabila sudah ada putusan peradilan bahwasanya nasabah tersebut melakukan tindak kriminal keuangan. Sementara kalau di offshore banks yang ada di The Cayman Islands, ini ternyata walaupun dia sudah terbukti melakukan tindak kriminal keuangan, itu tetap tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan data ataupun informasi dari nasabah tersebut kepada pihak eksternal, salah satunya adalah pemerintah. Nah, ini agak kontradiktif ya, antara offshore banks yang ada di Swiss dengan offshore banks yang ada di The Cayman Island. Untuk offshore banks ini memang ada beberapa kebijakan tergantung dari wilayah jurisdiksinya itu sendiri, ataupun regulasi-regulasi yang ada pada offshore banks tersebut. Tapi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik mahasiswa. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi melalui WhatsApp group. Apabila ada yang salah, silahkan langsung didiskusikan. Apabila ada penjelasan yang salah dari saya, silahkan langsung disampaikan melalui WhatsApp group. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.